Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Cahaya Putri dan saya Winda Nurlestari Purnomo. Kami mahasiswa dari ISTI Bisnis Internasional Indonesia Bekasi ingin menjelaskan tentang salah satu perusahaan go public yang cukup menarik, yaitu PT Toyota Astra Motor. Sebelum masuk ke sejarah, saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor atau biasa disingkat dengan TAM merupakan agen pemegang merek APM, mobil Toyota dan Lexus di Indonesia. TAM merupakan perusahaan joint venture antara PT Astra International Tbk dengan persentase saham 50% dan Toyota Motor Corporation Jepang dengan persentase saham 50%. Berikut sejarah PT Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor diresmikan pada tanggal 2 April 1971. Peranan Toyota Astra Motor semula hanya sebagai importir kendaraan Toyota, namun setahun kemudian sudah berfungsi sebagai distributor. Pada tanggal 31 Desember 1989, TAM melakukan merger bersama 3 perusahaan, antara lain yang pertama PT Multi Astra. Pabrik perakitan didirikan pada tanggal 21 Agustus 1973. Yang kedua, PT Toyota Mobilindo. Pabrik komponen bodi didirikan tahun 23 November 1976. Yang ketiga, PT Toyota Engine Indonesia. Pabrik mesin didirikan tahun 20 Desember 1982. Gabungan semuanya diberi nama PT Toyota Astra Motor. Merger ini dilakukan guna menyatukan langkah dan efisiensi dalam menjawab tuntutan akan kualitas serta menghadapi ketatnya persaingan di dunia otomotif. Selama lebih dari 30 tahun, PT Toyota Astra Motor telah memainkan peranan penting dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia serta membuka lapangan pekerjaan, termasuk dalam industri pendukungnya. PT Toyota Astra Motor telah memiliki pabrik produksi seperti stamping casting, engine, dan assembly di area industri Sunter, Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas produk dan kemampuan produksi, pada tahun 1998 diresmikan pabrik di Karawang yang menggunakan teknologi terbaru di Indonesia. Sejak tanggal 15 Juli 2003, Toyota Astra Motor direstrukturisasi menjadi 2 perusahaan, yaitu yang pertama PT Toyota Astra Motor Manufacturing Indonesia disingkat TMMIN yang merupakan perakit produk Toyota dan eksportir kendaraan dan suku cadang Toyota. Komposisi kepemilikan saham di perusahaan ini adalah Astra International 5% dan CMC menjadi 95%. Yang kedua, PT Toyota Astra Motor sebagai agen penjualan, importir dan distributor produk Toyota di Indonesia. Komposisi kepemilikan saham di perusahaan ini adalah Astra International 50%, sedangkan TMC 50%. Dalam mendukung penjualan dan layanan purna jual, TAM dibantu oleh 5 dealer utama yang membawahi dealer-dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga bulan Desember 2005 telah terdapat 181 outlet dan 101 bengkel resmi. Berikut ini adalah kelima dealer utama yang dibagi berdasarkan wilayah geografisnya. Yang pertama itu Auto 2000 merupakan dealer utama Toyota di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan, serta sebagian Sumatera. Didirikan pada tahun 1975 dengan nama Astra Motor Sales dan pada tahun 1989 berubah nama menjadi Auto 2000. Yang kedua yaitu Nasmoko, merupakan dealer utama Toyota di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang ketiga, PT Haji Kalam merupakan dealer utama Toyota di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Yang keempat, PT Hazrat Abadi merupakan dealer utama Toyota di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Yang kelima, PT Agung Auto Mall merupakan dealer utama Toyota di wilayah Bali, Riau, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang. Yang
Yang keenam, PT Dunia Barusa merupakan dealer utama Toyota di wilayah Aceh. Yang ketujuh, PT Perintis Perkasa merupakan dealer utama Toyota di wilayah Medan. Yang kedelapan, PT Krida Dinamik Auto Nusa merupakan dealer utama Toyota di wilayah Nusa Tenggara Barat. Yang kesembilan, PT Anzon Auto Plaza merupakan dealer utama Toyota di wilayah Kalimantan Barat. Nah, ini adalah contoh produk yang dijual di Indonesia. Yaitu yang pertama ada Toyota Calya, kedua Toyota Avanza, yang ketiga Toyota Veloz, yang keempat Toyota Yaris Cross, yang kelima Toyota Alphard Hiace, yang keenam Toyota Fortuner Gear Sport. Selanjutnya ada visi misi dari PT Toyota Astra Motor. Visinya itu menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses dan dihormati di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan. Misinya yang pertama, menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang terbaik. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi dengan produsen, dealer utama, dan dealer-dealer melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. Yang keempat, untuk mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek, misalnya pemenuhan peraturan, lingkungan, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis SWOT pada PT Toyota Astra Motor. Analisis SWOT itu sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis S yaitu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya itu opportunities atau peluang, dan yang terakhir T-nya itu threats atau ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Contohnya pada PT Toyota Astra Motor ini yang bergerak dalam industri otomotif. Pertama-tama kita akan membahas S-nya yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, produk yang diversifikasi. Toyota Astra Motor memiliki portofolio produk yang luas termasuk mobil penumpang, mobil niaga, dan mobil listrik sehingga dapat menjangkau berbagai segmen pasar. Yang kedua, merek yang kuat. Merek Toyota terkenal di seluruh dunia karena kualitas, kehandalan, dan inovasinya. Yang ketiga, jaringan distribusi yang luas. Toyota Astra Motor memiliki jaringan distribusi yang terhubung dengan berbagai dealer dan bengkel di seluruh Indonesia yang memudahkan akses pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan. Yang keempat, riset dan pengembangan yang kuat. Perusahaan ini memiliki pusat riset dan pengembangan yang canggih yang berfokus pada teknologi ramah lingkungan, keamanan, dan performa kendaraan. Yang kelima, karyawan yang berkualitas. Toyota Astra Motor memiliki tim karyawan yang terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang produk, pasar, dan mobil di Indonesia. Selanjutnya yaitu W. W-nya itu weakness atau kelemahan. Yang pertama, biaya produksi yang tinggi. Toyota Astra Motor seringkali menghadapi biaya produksi yang tinggi yang dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan. Yang kedua, ketergantungan pada pasar dalam negeri. Perusahaan ini mengandalkan pasar domestik sehingga terkena risiko fluktuasi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah di Indonesia. Yang ketiga, keterbatasan inovasi produk. Toyota Astra Motor cenderung ragu-ragu dalam meluncurkan inovasi produk baru yang membuatnya kalah bersaing dengan para pesaingnya yang lebih agresif. Yang keempat, kurangnya diversifikasi merek. Selain merek Toyota, perusahaan ini memiliki visibilitas merek tambahan yang terbatas, yang menempatkan mereka pada resiko saat berkembangnya merek baru. Yang kelima, resiko ketergantungan pada pasokan. Perusahaan ini mengandalkan beberapa pemasok kunci sehingga menghadapi resiko jika terjadi kelangkaan bahan baku. Selanjutnya yaitu O, opportunities atau peluang. Yang pertama, permintaan tinggi untuk kendaraan listrik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan lingkungan, terdapat peluang untuk mengembangkan dan memasarkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang pesat membuka peluang untuk meningkatkan permintaan kendaraan. Yang ketiga, penetrasi pasar regional. Toyota Astra Motor dapat memperluas kehadirannya di pasar regional Asia Tenggara yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Yang
Yang keempat, kerjasama dengan pemerintah. Perusahaan ini dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam upaya mengembangkan infrastruktur penjualan mobil listrik dan jejaring charging station. Yang kelima, penekanan pada keselamatan dan keamanan. Dalam era transportasi yang lebih cerdas dan terhubung, Toyota Astra Motor dapat memanfaatkan peluang untuk mengintegrasikan teknologi keselamatan dan keamanan baru dalam kendaraan mereka. Yang terakhir, T yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat. Industri otomotif merupakan industri yang sangat kompetitif dengan banyak pesaing baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah terkait regulasi emisi dan kebijakan pajak dapat berdampak pada harga kendaraan dan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, gangguan pasokan. Terjadinya gangguan pasokan dari pemasok utama atau perubahan harga bahan baku dapat mempengaruhi produksi dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang keempat, perubahan gaya hidup masyarakat. Perubahan preferensi konsumen terhadap tren transportasi dan gaya hidup dapat berdampak pada permintaan kendaraan bermotor. Yang kelima, teknologi baru dan mobilitas berbagi. Perkembangan teknologi baru seperti mobil otonom dan mobilitas berbagi dapat mengubah kebutuhan dan preferensi pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang terakhir saya akan membahas tentang laporan keuangan pada PT Toyota Astra Motor. Berdasarkan data yang didapat dari website TAF atau Toyota Astra Financial Service, yang merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang didirikan dengan kepemilikan masing-masing 50% oleh Astra International dari Indonesia dan Toyota Financial Service Corporation dari Jepang. Jadi, Toyota Astra Financial Service atau TAF didirikan untuk mendukung penjualan produk Toyota melalui pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan atau leasing untuk kepemilikan kendaraan baru merek Toyota. Dapat dilihat, ini merupakan laporan posisi keuangan pada akhir periode 31 Desember tahun 2022. Di sini menunjukkan bahwa jumlah aset pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Selanjutnya, dapat dilihat juga bahwa jumlah liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan juga dengan jumlah yang sama pada tahun 2022 dibandingkan 2021. Selanjutnya, ini merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Di sini menunjukkan laba bersih yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2021. Artinya, perusahaan mengalami kenaikan laba pada tahun 2022. Sekian penjelasan dari kami tentang PT Toyota Astra Motor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.